Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat sekarang ini masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat hidayah. Disebabkan nikmat hidayah ini, maka kita masih dapat berkumpul di dalam rumah Allah ini dalam rangka beribadah dan juga membentuk majelis ilmu. Maka nikmat hidayah ini adalah merupakan nikmat yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena dia merupakan nikmat yang sangat penting, maka kita diperintahkan untuk meminta nikmat hidayah tersebut. Makanya di dalam sholat itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui surah Al-Fatihah itu, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Bahkan kalau kita enggak baca ini surah Al-Fatihah, maka sholat kita terancam batal, karena dia termasuk rukun daripada sholat. Maka yang namanya hidayah itu harus diminta. Kalau ada orang sekarang ini sampai dengan saat sekarang ini enggak dapat hidayah, berarti dia enggak minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang pernah dilalui oleh para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah, para salaf, ya, orang-orang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan nikmat di jalan tersebut. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Ketika hidayah itu sampai di dalam diri kita, maka kita akan mendapatkan yang namanya husnul khotimah, yaitu mati dalam keadaan baik. Maka bagaimana cara kita mendeteksi nikmat hidayah itu masih ada di dalam diri kita? Coba kita lihat apakah hati kita ini masih terbuka untuk menerima nasihat-nasihat agama. Kalau hati kita masih terbuka untuk menerima nasihat-nasihat agama, ini bertanda hidayah itu masih ada dalam diri kita. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaga nikmat hidayah itu sampai kita meninggal. Ada rasa di dalam hati dia itu untuk menerima nasihat-nasihat agama. Sehingga ketika ada terjadi kesalahan dalam hidup dia, lalu datang nasihat agama untuk memperbaikinya, dia terima. Bukan dia tolak, ya, apalagi dia celah. Maka ini merupakan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian hadir di majelis ilmu ini merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bentuk dari keingintahuan tentang agama, tentang ilmu agama ini sebagai apa? Bekal bagi diri kita di dalam kehidupan ini. Kan tidak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sekalian hadir di sini itu karena ingin dibayar, kan tidak ada. Orang yang hadir dalam majelis ilmu ini tidak ada satupun yang dibayar. Ya, pulang nanti pun enggak dibayar. Tapi memang keinginan hati hadir di majelis ilmu ini untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pelajaran, ya, bekal ilmu dari agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hidayah. Kemudian tanda hidayah yang kedua di dalam diri kita ini sudah bisa memfilter, ya. Ketika kita bersosmed, bersosial media dari HP, tiba-tiba lewat gambar-gambar atau video yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan agama kita, maka kita enggak diam di situ, tapi ada rasa risih, sehingga apa? Kita skip.
Nah, ini bertanda apa? Ada hidayah dalam diri kita. Tapi kalau kita berhenti ketika terlihat itu, bukannya di skip malah terhenti di situ, ini bertanda bahwasanya hidayah itu sudah hilang dalam diri kita. Artinya apa? Ketika kita melihat kemungkaran lalu kita diam, ya, nggak ada rasa apa saja, nggak ada rasa membenci daripada kemungkaran tersebut dalam diri kita, ini bertanda apa? Hidayah itu sudah mulai hilang dalam diri kita. Nah, maka dari itu hidayah ini sangatlah mahal, mendapatkannya adalah sebuah anugerah dan kehilangannya adalah sebuah musibah. Maka minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jaga hidayah di dalam diri kita ini sampai akhir daripada kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian rutin kita dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita masih di bab yang ke-14. Semoga ini adalah akhir dari pertemuan kita dari bab yang ke-14 sehingga kita bisa masuk di bab yang selanjutnya. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam bab yang ke-14, babun fil iktisadi fil ibadah. Ya, fil ibadah. Bab mensederhanakan dalam beribadah atau tidak berlebih-lebihan dalam hal beribadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai hal-hal yang berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Maka masuklah kita di hadis yang ke-9 dalam bab ini atau di hadis yang ke-150 dalam kitab ini. Ini hadis sangat panjang sekali. Ya. Jadi kita baca wa an Abi Muhammadin Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahar wa la akumanna al-lail ma ishtu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta alladhi taqulu dhalik. Faqultu lahu qad qultahu bi abi wa anta wa ummi ya Rasulullah. Qala fa innaka la tastati'u dhalik. Fasum wa uftir wa nam wa kum wa sum min syahri thalathata ayyam fa innal hasanata bi ashri amsalha wa dhalika mislu siyamid dahr. Qultu fa inni atiqu afdalu min dhalik. Qala fasum yawman wa uftiru yawmain. Qultu fa inni atiqu afdalu min dhalik. Qala fasum yauman aw aftiru yauman. Fadzalika siyamu Daud alaihi wasallam. Wa huwa a'dalus siyam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Muhammad. Abu Muhammad itu adalah Abdullah bin Amr bin Al-As, anaknya seorang sahabat Amr bin Ans, ya. Dia bercerita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendengar ada orang menyampaikan kabar kepada Nabi, ya, tentang perihal anaknya Amr bin As ini, yaitu Abdullah bin Amr bin As ini. Nabi SAW memberitahukan kepadaku, ya, dengan berkata, wallahi la asumanna an-nahar wa la akumanna al-lail ma ishtu. Demi Allah aku akan selalu berpuasa pada siang harinya dan akan selalu bangun pada malam harinya selama hidupku. Lalu kata Nabi SAW, apa benar kamu mengatakan yang demikian wahai Abdullah ibn Amr bin As atau Abu Muhammad, ya, apakah benar itu perkataan dari engkau? Lalu dijawab oleh Abu Muhammad tadi, yaitu Abdullah bin Amr bin As, bala ya Rasulullah, benar wahai Rasul, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ya, bapak dan ibuku menjadi tebusan untukmu wahai Rasulullah SAW. Jadi ini memang orang-orang Arab itu kalau berbicara itu diiringi dengan sumpah-sumpah seperti ini, ya. Demi demi jiwaku yang berada di tangannya, atau demi ibuku dan ayahku menjadi tebusan bagimu. Nah, demikian. Itu untuk menandakan apa? Kesungguhan, atau memang benar-benar perkataan itu keluar daripada Abu Muhammad ini atau Abdullah bin Amr bin As. Maka ketika mendengar kalimat itu, kata Nabi SAW, ya, fa innaka la tastati'u dzalik.
maka sungguh engkau enggak akan mampu dengan demikian. Ya, berpuasa di setiap siangnya, lalu sholat malam di setiap malamnya selama hidupnya, maka itu enggak akan mampu engkau melakukan hal demikian. Maka kata Nabi, fasum wa uftir, wa nam wa kum, wasum minasyahr salasata ayyam fa innal hasanata bi asyri amsalihah. Maka berpuasa lalu berbuka, tidur dan bangunlah, serta berpuasalah 3 hari pada setiap pertengahan bulan Hijriyah, atau disebut dengan puasa Ayyamul Bid atau puasa putih, sebab satu kebaikan akan mendapatkan ganjaran 10 kali lipat. Ya. Dan puasa 3 hari itu sama halnya seperti puasa dahar. Ad-dahar itu artinya puasa sepanjang zaman. Ya, puasa sepanjang zaman. Lalu disahut lagi oleh Abdullah bin Amr bin As ini, fa inni atiku afdala min dzalik. Sesungguhnya aku mampu untuk melakukan yang demikian. Artinya lebih daripada itu aku mampu. Ya. Artinya untuk 3 hari di setiap bulan itu sangat kecil sekali. Aku lebih mampu daripada itu. Lalu kata Nabi SAW, fasum yauman wa aftiru yaumain. Engkau puasa 1 hari, lalu kau berbuka 2 hari. Ya, hari ini dia puasa, nanti 2 hari dia enggak puasa, lalu puasa lagi. Demikian. Maka itu disebut sebagai puasa dahar. Ya, sama halnya seperti engkau berpuasa selama setahun penuh. Lalu dijawab lagi, fa inni atiku afdalu min dzalik. Sungguh aku masih mampu daripada itu. Ya, karena memang dia semangatnya itu sangat semangat sekali dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, fasum yauman wa aftiru yauman fadzalika siyamu Daud alaihi salam. Wa huwa a'dalus siyam. Ya. Kalau begitu engkau puasa 1 hari, lalu engkau berbuka 1 hari, lalu puasa lagi 1 hari. Artinya selang-seling. Ini namanya puasa Nabi Daud alaihissalam. Wa huwa a'dalus siyam, dan ini adalah puasa yang seimbang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat lain disebutkan huwa afdalus siyam. Ya, dia adalah puasa yang sebaik-baiknya puasa, yang mendapatkan keutamaan, yaitu puasanya Nabi Daud alaihissalam. Fakultu, maka dikatakan oleh Abdullah bin Amr bin As tadi, fa inni atiku afdala min dzalik. Ya, sungguh aku lebih mampu lagi daripada itu. Artinya puasa yang 1 hari, buka 1 hari itu dia masih mampu. Dia inginnya puasa setiap hari, seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdala min dzalik. Tidak ada puasa yang lebih baik daripada itu. Wala an akuna qabiltu salasatal ayyam allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ila min ahli wa mali. Ya. Maka ketika Nabi SAW mengatakan tidak ada yang lebih baik daripada itu, yaitu puasa Nabi Daud, maka dikatakan oleh Abu Muhammad, seandainya dahulu aku menerima anjuran untuk berpuasa 3 hari pada tiap pertengahan bulan Hijriyah, seperti yang Rasulullah SAW tekankan, puasa ini lebih aku sukai daripada keluarga dan juga hartaku. Ya, nanti kita akan lihat kenapa kok sampai keluar kalimat itu, sampai dia ada seperti penyesalan seperti itu, nanti akan kita lihat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, alam akhbir annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Nah, ini dalam riwayat lain tapi konteksnya sama. Ya, Nabi mendapatkan kabar tentang Abdullah bin Amr bin As ini. Kata Nabi SAW, benarkah apa yang diberitahukan kepadaku bahwa kamu selalu berpuasa pada siang hari dan kamu selalu bangun untuk salat pada malam harinya? Maka dijawab oleh Abdullah Amr bin As ini, bala ya Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Qala fala taf'al. Maka jangan kau lakukan yang demikian. Ya, itu sangat berlebih-lebihan tuh. Sum wa aftir. Engkau puasa lalu engkau berbuka. Wa nam wa kum fa inna li jasadi alaika haqqan. Ya, wa inna li ainaka alaika haqqan. Wa inna li zaujika alaika haqqan wa in yazurka alaika haqqan. Wa in bihasbika an tasumu fi kulli syahri thalathata ayyam fa inna laka bi kulli hasanatin asyra amsalihha. Fa inna dzalika siyamud dahr. Ya. Maka ketika dikatakan dia berpuasa setiap harinya, sholat malam di setiap malamnya, maka kata Nabi enggak boleh lakukan itu. Ya, lebih baik jangan kau lakukan demikian. Tapi engkau lakukan sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, janganlah kamu lakukan hal tersebut, berpuasa lalu berbuka.
Ya, jangan sampai berpuasa terus tapi tidak buka-buka, tapi berpuasa tapi ada selingannya untuk berbuka. Kemudian sholat juga demikian, harus ada tidurnya. Kenapa demikian? Kata Nabi, fa inna li jasadika 'alaika haqqan, karena tubuhmu itu mempunyai hak atas dirimu. Wa inna li 'ainaika 'alaika haqqan, kedua matamu itu juga mempunyai hak atas dirimu. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, istrimu mempunyai hak atas dirimu pula. Wa in yazurka 'alaika haqqan, bahkan tamumu atau saudaramu, tetanggamu itu juga mempunyai hak atas dirimu. Wa in bihasbika an tasumu fi kulli syahrin salasata ayyam fa inna laka bi kulli hasanati asyra amsalha fa inna dzalika siyamud dahr. Ya, dan cukup bagimu untuk melakukan puasa 3 hari pada pertengahan bulan Hijriah, atau namanya puasa Ayyamul Bid tadi. Sungguh pada setiap kebaikan yang kamu lakukan itu mendapatkan pahala atau balasan 10, ya, 10 kali lipat dari apa yang kamu lakukan tersebut. Sesungguhnya puasa itu sama dengan puasa dahar. Puasa dahar, berpuasa setiap hari sepanjang tahun. Lalu dikatakan fashaddida alayya, qultu ya Rasulullah inni ajidu quwwah, qala summu siyamu nabiyillah Daud wala tazid alaih, qultu wa ma kana siyamu Daud, qala nisfud dahr. Maka di sini dikatakan aku pun mempersulit diriku sehingga aku pun dipersulit. Jadi Abdullah ibn Amr bin As ini ketika Nabi sudah ingatkan agar dia tidak terus-terusan melakukan puasa di setiap siang harinya atau juga melakukan sholat di malam harinya, tapi dia tetap melakukan hal demikian. Akhirnya apa? Ini namanya mempersulit diri. Akhirnya dia pun dipersulit. Tidaklah larangan Nabi itu kecuali Nabi tahu tentang efek daripada orang yang memforsir daripada ibadahnya itu. Bukankah seseorang itu punya umur? Yang umur ini terus bertambah, semakin bertambah umurnya itu semakin ajus orang tersebut, semakin dia mendapatkan kelemahan dalam dirinya. Makanya Nabi ini mengingatkan kepada Abdullah bin Amr bin As ini, jangan kamu forsir. Sesungguhnya Allah itu enggak suka dengan yang berlebih-lebihan. Lebih baik kamu lakukan 3 hari di setiap bulan, tapi itu berkesinambungan, continue sampai akhir daripada kehidupan kamu. Itu yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sedikit ibadah itu, tapi terus-terusan kita lakukan. Itu jauh lebih baik daripada dia forsir dari awal terus tiba-tiba jatuh sakit. Nah, itu lebih parah lagi itu. Ya, biasanya orang-orang kalau dia terlalu semangat di awal, tiba-tiba jatuh sakit, itu futurnya itu lebih cepat. Akhirnya dia enggak mau lagi dia melakukan ibadah tersebut. Atau dia merasa puas. Oh, saya sudah banyak melakukan ibadah, enggak perlu lagi. Padahal innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pada akhir daripada kehidupan kita. Maka lebih baik pelan-pelan saja, pelan-pelan tapi sampai kepada tujuan kita. Nah, maka di sini dikatakan ajidu quwwah, ya, ini ajidu quwwah. Sesungguhnya aku merasakan kekuatan itu ya Rasulullah. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku sanggup, aku kuat, itu waktu masih muda, ya. Maka kata Nabi SAW, puasalah kamu seperti puasanya Nabi Daud, ya, dan jangan melebih-lebihkan daripada puasa itu. Karena memang tidak ada puasa yang sebulan penuh kecuali puasa di dalam bulan Ramadan, ya. Wa makana siyamu Daud qala nisfu dahar. Maka ditanya, apa itu puasa Nabi Daud? Puasa Nabi Daud itu adalah setengah tahun, ya. Karena dia berselang-seling, maka dia setengah tahun. Fakana Abdullah yaqul ba'da ma kabbara ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Amr bin As ini sudah berusia lanjut, Abu Muhammad ini mengemukakan, seandainya dahulu aku menerima keringanan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, barulah dia menyesal. Ya, kapan dia menyesal? Ketika umurnya sudah mulai tua, sudah mulai merasakan lemah dalam tubuhnya, baru dia katakan, seandainya aku terima rukhsah dari Nabi SAW. Makanya sebenarnya agama kita itu, ya, tidak memberikan tidak memberatkan kita, tapi dia malah memberikan keringanan. Maka pergunakan keringanan yang diberikan oleh agama. Contohnya apa? Ketika seseorang dalam keadaan berpuasa lalu dia safar, maka dalam agama ini dibolehkan bagi dia untuk berbuka, ya. Walaupun dia bilang saya sanggup,
tapi dalam agama ini diperintahkan kalau memang dalam keadaan safar boleh dia untuk berbuka. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang akan dia dapati dalam safarnya. Begitu juga ketika seseorang safar, maka dibolehkan bagi dia untuk menjamak solat. Ya, meskipun di setiap jalan itu ada masjid. Ya, di setiap jalan itu ada masjid, tapi dia alangkah baiknya dia mengambil rukhsah tersebut. Kenapa? Karena dia nggak tahu bagaimana keadaan jalan yang akan dia tempuh selanjutnya. Ya, mungkin dari perkiraan dia, oh nanti di sana ada masjid, daerah sana ada masjid. Tapi apakah di sana itu ada air atau masjidnya terbuka, dia kan nggak tahu. Atau bagaimana keadaan keamanan di sana juga dia tidak tahu. Maka dari itu, selagi agama kita memberikan rukhsah, maka pergunakan rukhsah tersebut. Walaupun dalam diri kita ada kemampuan, tapi pergunakan rukhsah tersebut. Tapi juga tidak sampai meringan-ringankan, ya, tidak sampai memudah-mudahkan daripada agama ini. Sesuai dengan koridornya, sesuai dengan apa petunjuk dari Rasulullah SAW. Wa fi riwayatin, ya ini banyak riwayatnya, panjang hadisnya, tapi pengulangan-pengulangan. Ya, hanya saja di sini perbedaannya ditambah dengan bacaan Al-Quran. Kalau tadi puasa di setiap siangnya, lalu sholat malam di malam harinya, tapi di sini ditambah dengan mengkhatamkan Al-Quran, ya, memperbanyak khatamkan Al-Quran. Alam ukhbir annaka tasumu dahr wa taqra'ul Qur'an kullal lailah. Fakultu bala ya Rasulullah. Walam adri walam uridu bidzalik ilal khair. Qala fasum sauman nabiyullah Daud fa innahu kana a'badan nas wa qira'atul Qur'an fi kulli syahr. Jadi dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya Nabi bertanya lagi, apakah benar yang disampaikan oleh orang-orang bahwasanya engkau itu berpuasa di siang harinya lalu mengkhatamkan Al-Quran di setiap malam. Bayangkan tuh, Al-Quran 30 juz dia khatamkan di setiap malam, saking semangatnya dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu katanya, benar ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, ya, walam urid bidzalik illa khair. Ya, kata Abdullah bin Umar, tidaklah aku melakukan demikian itu kecuali aku ingin mendapatkan kebaikan daripada agama ini. Maka kata Nabi SAW, puasalah seperti puasa Nabi Daud. Kemudian karena Nabi Daud itu adalah sebaik-baiknya manusia, ya. Kemudian wa qiraatul Qur'an fi kulli syahr, dan tamatkan Al-Qur'an itu atau khatamkan Al-Qur'an itu dikasih waktunya sebulan, ya, yaitu kurang lebih sebulan. Qultu ya Nabi Allah, inni atiku afdala min dzalik. Ya Rasulullah, aku lebih sanggup daripada itu, ya, daripada mengkhatamkan 1 bulan, aku lebih daripada itu bisa, gitu. Maka kata Rasulullah SAW, faqra'u fi kulli 20. Maka khatamkan saja 20 hari sekali. Lalu dikatakan lagi, sesungguhnya aku lebih sanggup lagi daripada itu. Maka dikatakan lagi, fa'akrahu fi kulli 10. Kalau enggak khatamkan 10 hari. Qultu ya Nabi Allah, inni atiku afdala min dzalik. Sesungguhnya aku masih mampu, ya. 10 hari itu aku masih mampu daripada itu. Maka kata Nabi SAW, faqra'ahu fi kulli 7 wa la tazid ala dzalik. Ya. Kalau begitu engkau khatamkan Al-Quran itu setiap 1 minggu sekali atau 7 hari. Enggak boleh lebih daripada itu, ya. Walaupun kita mampu, walaupun kita semangat, tapi enggak boleh lebih daripada 7 hari. Kenapa? Karena yang dikhawatirkan tadi datangnya sifat malal, yaitu apa? Sifat bosan, futur, sehingga apa? Yang awalnya semangat tiba-tiba hilang semuanya, ya, enggak semangat lagi. Bahkan tidak sama sekali. Fashaddida alayya wa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tadri la'allaka yatulu bika umur. Qala fasirtu ila allazi qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, falamma kabbartu wadittu anni kuntu qabiltu rukhsah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aku pun mempersulit diriku sehingga dipersulit oleh umurku, ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan kepadaku, sesungguhnya kamu tidak mengetahui, mungkin kelak, ya, kamu diberi umur panjang, ya, di dalam umur itu engkau akan mendapatkan kelemahan. Maka kembali diulangi kalimat itu,
sungguh aku menyesali dari apa yang kuperbuat, tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, sehingga aku tidak mengambil keringanan yang diberikan oleh Nabi, dan aku pun mendapati kesusahan dalam diriku. Ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu dalam agama kita ini itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada semuanya, ya. Ada hikmah di balik apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi nggak perlu kita lawan, walaupun bertentangan dengan akal pikiran kita. Kalau ini memang sudah hadis Nabi, ya sudah terima aja. Karena Nabi itu lebih tahu daripada kita. Karena dia lebih mengetahui tentang agama, ya, tentang agama daripada kita. Maka kalau untuk urusan agama, tolak ukurnya, contohnya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau untuk dunia itu terserah. Silahkan kita berkreasi, karena kita yang mengetahui tentang dunia kita. Tapi kalau untuk pelajaran agama, untuk ibadah agama ini, itu memang harus mengikuti contohnya, yaitu Nabi SAW. Nggak boleh melanggar daripada contoh tersebut. Kalau kita melanggar, maka yang kita dapati apa? Kebinasaan. Ya, bisa-bisa amal ibadah kita tertolak, dan juga kita akan mendapatkan kebinasaan. Bukankah nantinya akan ada orang-orang yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kelak? Ya, ketika itu mereka protes kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya kami semasa dunia ini orang ahli ibadah, ya Allah. Zikir kami banyak, ya, ibadah kami banyak. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya kalian diazab ini bukan karena kalian banyak ibadah, tapi kalian menyelisihi daripada sunnah nabi-nabi kalian. Ya, Nabi ajarkan seperti ini, kalian lakukan seperti ini. Ya, zikir itu bagus. Tapi kalau sudah berlebih-lebihan sampai seperti orang kesurupan, itu nggak bagus lagi. Ya, bukan nama ibadah. Salawat itu bagus. Tapi kalau salawat sudah diiringi dengan musik, ya, bahkan sampai joget-joget, maka ini bukan salawat lagi. Ini namanya penghinaan. Ya, makanya dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena tidak sesuai lagi dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Meskipun dalam pikiran dia, oh ini baik, ya baik menurut dia, tapi nggak baik menurut Allah dan juga Rasul. Ya, ini panjang sekali hadisnya. Langsung saja kita kepada makna daripada hadis ini. Ya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, dibolehkan bagi kita untuk menyampaikan kabar kepada orang yang berilmu dalam rangka bukan menggibah, bukan dalam rangka menamimah atau ngadu domba, tapi dalam rangka untuk mendapatkan solusi. Ya, misalkan kita punya saudara, punya teman, gitu kan, dia melakukan suatu hal yang berlebih-lebihan atau di luar daripada kebiasaan, lalu kita sampaikan kepada orang berilmu. Agar apa? Orang berilmu ini untuk menyampaikan kepada dia. Nah, seperti tadi ada seseorang menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As ini kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pun memanggil Abdullah bin Amr bin As, lalu menasihatinya, diperbaiki. Ya, jangan kau lakukan ibadah seperti ini, karena itu bisa mencelakakan dirimu sendiri. Ya, bisa buat diri kamu futur. Kemudian yang kedua, perlu pengajar, pendidik dan juru dakwah itu memantau keadaan anak didiknya. Ya, bukankah Abdullah Amr bin As, termasuk Amr bin As juga ayahnya, itu adalah murid daripada Nabi SAW. Yang mereka hidup di zaman Nabi SAW, ya, bertemu langsung, belajar langsung di dalam majelis Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW itu membimbing mereka, walaupun sudah selesai daripada majelis ilmu, ya, tapi Nabi nggak biarkan mereka itu lepas begitu saja. Nah, ini sekaligus untuk mengajarkan kepada kita, kalau kita punya murid, ya, baik itu di pesantren, di rumah tahfidz dan lain sebagainya, maka walaupun dia sudah tamat daripada itu, tapi tetap kita kontrol, tetap kita lihat bagaimana perkembangan dia. Ya, jangan sampai dia ilmu yang sudah dia dapat dalam pendidikan kita, ketika keluar daripada pendidikan kita, dia berbaur dengan masyarakat luas, ya terpengaruh, akhirnya hilang hidayah itu dari diri dia. Maka dari itu perlu pengajar, pendidik dan juru pendakwah itu memantau keadaan murid yang dia bimbing. Kemudian keluasan rahmat Allah terhadap hamba-hambanya, yaitu dengan membalas satu kebaikan dengan ganjaran 10 kali lipat. Ya, setiap orang yang melakukan ibadah itu secara kontinu, ya, maka setiap ibadah yang dia lakukan itu 10 kali lipat dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diperbolehkan datang bertanya kepada para ulama atau juga mufti-mufti, ya, para pemberi fatwa, agar menjelaskan suatu kondisi. Nah, jadi ketika kita mendapati suatu keraguan dalam ibadah ini, maka enggak boleh kita itu merasa malu untuk bertanya. Ya, bertanya saja. Daripada kita belajar secara otodidak, sulit untuk memahami daripada ilmu yang kita dapatkan tersebut, mendingan kita tanya langsung kepada sumbernya. Tanya kepada ustadznya, tanya kepada para ulama.
ya, yang memang mereka itu paham tentang agama tersebut. Kemudian yang sempurna dan terbaik ialah mengikuti manhaj, ya, cara beragama dan amal perbuatan para Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para salafus saleh yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana cara ibadah mereka, maka kita ikuti. Enggak boleh kita kreasi sendiri dalam pikiran kita. Kenapa? Likulli ra'sin ra'yu. Di setiap kepala manusia itu ada pikiran masing-masing, ada pendapat masing-masing. Jadi pendapat mana yang mau kita ambil? Maka dari itu tolak ukurnya adalah Al-Qur'an dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai pedoman hidup itu. Ya, kalau kita berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, ibadahnya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi, maka itu ibadahnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena sesuai dengan koridornya. Paling ininya lagi itu adalah ijma' salafus saleh. Kalaupun nanti dalam Al-Qur'an dia enggak bisa pahami, dalam hadis enggak bisa, maka diambil dari ijma' salafus saleh atau kumpulan dari para salaf terdahulu, yaitu para ulama-ulama. Kemudian setiap muslim wajib memberikan setiap hak kepada pemiliknya, ya. Yaitu bentuk daripada keadilan, ketakwaan seseorang itu adalah tidak menghalangi atau menghalang-halangi daripada semangat seseorang, ya. Yang dilakukan Nabi ini bukan menghalangi semangat daripada Abdullah bin Amr bin As, tapi apa? Justru Nabi ini sedang menyemangati Abdullah bin Amr bin As agar dia apa? Tidak berhenti di tengah jalan, agar dia terus melakukan ibadahnya sampai dari akhir hayatnya, ya. Langsung kita berlanjut ke hadis yang ke-10, yaitu hadis yang ke-151 dalam kitab ini. An Hanzalah Al-Usaidi qala wa kana min kutab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala laqiyani Abu Bakr. Fa qala kaifa anta ya Hanzalah? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Qala subhanallahi ma taqulu. Qala qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yal 'ain. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulada wad dai'ati fanasina katsiran. Qala Abu Bakrin fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Jadi hadis ini dari Hanzalah Al-Usaidi radhiyallahu anhu, yang dia merupakan seorang kutab Rasulullah SAW, yaitu seorang sekretarisnya Nabi SAW. Maka berkata, Abu Bakar menemuiku lalu ia berkata kepadaku, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Ya, lalu Hanzalah mengatakan apa? Nafaqa Hanzalah. Sungguh Hanzalah itu sudah munafik. Jadi Hanzalah sendiri mengatakan bahwasanya dirinya itu sudah munafik. Maka kata Abu Bakar, subhanallah ma taqul, ya, maha suci Allah dengan apa yang kau katakan. Kenapa kau katakan dirimu munafik? Nah, gitu kan. Lalu kata Hanzalah, qultu nakuna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yal 'ain. Ketika kita nih berada di majelis Rasulullah SAW, ketika sedang mendengarkan Rasulullah SAW menyampaikan ilmu agama ini, Rasulullah menjelaskan tentang neraka, Rasulullah menjelaskan tentang surga, seakan-akan surga dan neraka itu ada di hadapan kita. Ya sama seperti kita hadir di majelis ilmu ini, ketika ada ustaz yang menyampaikan tentang ilmu agama, seakan-akan kita itu ingin meninggalkan kemaksiatan lalu bersegera untuk mendapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah yang dimaksud oleh Hanzalah tadi. Ketika kami berada di majelis Rasulullah, ketika Nabi jelaskan tentang neraka, seakan-akan neraka itu di hadapan mata, dan kami takut untuk masuk ke dalam neraka. Ketika Nabi jelaskan tentang surga, juga begitu, seakan-akan surga di hadapan mata dan kami berharap untuk masuk ke dalam surga. Lalu apa yang terjadi? Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wal aulada wad dai'ati fanasina katsiran. Namun ketika kami keluar daripada majelis Rasulullah SAW, kami malah terlena dengan permainan dunia. Kami sibuk dengan istri-istri kami, kemudian kami sibuk dengan anak-anak kami, sehingga kami melupakan dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW semuanya. Ya. Qala Abu Bakar, kata Abu Bakar, fa wallahi inna lanalqa mithla hadza. Demi Allah, aku juga merasakan demikian. Ya, aku juga merasakan demikian.
Fantalaqtu ana wa Abu Bakar hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berdua pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu. Kemudian diulangi lagi kalimatnya. Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Di hadapan Rasulullah pula dia katakan. Tadi di hadapan Abu Bakar, ini di hadapan Rasulullah. Dia katakan apa? Nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Sungguh Hanzalah ini sudah munafik ya Rasulullah. Ya, itu dia katakan sendiri. Faqala Rasulullah SAW, wa ma dzaka? Mengapa demikian? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tudzakkiruna bin nar wal jannah hatta ka'anna ra'yal ain. Fa idza kharajna min indika afazna al azwaja wal aulada wad dhai'ati nasina katsiran. Ya, ketika kami berada di majelismu wahai Rasul, engkau jelaskan tentang neraka, engkau jelaskan tentang surga seakan-akan kami melihatnya. Namun ketika kami keluar daripada majelismu, maka kami lupa dengan semuanya. Kami sibuk dengan istri kami sibuk dengan anak-anak kami sibuk dengan dunia kami. Maka apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadih, in law tadumu ala ma takunu indi wa fi dzikri lasafahatkumul malaikatu alal furushikum. Ya. Kata Nabi SAW, jikalau yang demikian itu wahai Hanzalah yang kamu lakukan, ya, kalau kamu berharap habis dari majelis ilmu ini engkau tetap menjadi orang-orang yang yang betul-betul taat sehingga tidak lagi peduli kepada istrimu, tidak peduli lagi kepada anakmu, tidak peduli lagi kepada duniamu, engkau habiskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh malaikat itu akan mendatangi kasurmu, ya. Maka para malaikat itu akan mendatangi furushikum, yaitu kasurmu. Wa fi turuqikum walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan salasa marat, ya. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, ya, demi Allah seandainya kalian tetap dalam keadaan seperti ketika bersamaku dan dalam keadaan zikir, pasti para malaikat akan bersalaman bersama kalian itu walaupun kalian berada di tempat tidur, ya. Walaupun kalian berada di jalan, maka para malaikat itu bersalaman sama kalian kalau betul-betul kalian mengikuti apa yang ada di majelisku. Tapi wahai Hanzalah, ada waktunya, ya, ada waktunya. Maksudnya ada waktu ketika kita beribadah, ada waktu ketika kita bersama keluarga, ada waktu ketika kita beribadah, ada waktu kita bersama anak, ada waktu kita beribadah, menuntut ilmu, ada waktu kita untuk dunia kita, ya. Jadi tidak terlalu terpaku, ya. Artinya dalam agama ini, ya, dalam dunia ini, dalam kehidupan kita ini ada yang namanya hablum minallah, ada hablum minan nas. Ada hubungan kita bersama Allah, ada hubungan kita bersama manusia. Enggak bisa kita dalam hidup ini hanya kepada Allah saja, ibadah saja, tapi enggak ada hubungan sesama manusia, itu enggak boleh, ya. Bahkan itu juga dilarang di dalam agama. Jadi dalam hal kita menuntut ilmu, ya sudah menuntut ilmu. Dalam hal kita beribadah, tapi kalau sudah pulang ke rumah, tunaikan hak kita kepada istri kita, kepada anak kita, kepada kerabat, tetangga. Kalau ada acara mereka, ya tolong, ya. Ya kalau misalkan dia bilang nanti kami enggak berzikir, ya sambil tolong sambil berzikir enggak apa-apa. Sambil masang teratak, sambil dia berzikir, sambil dia masak, sambil dia berzikir kan bisa, ya. Maka ini dikatakan oleh Nabi SAW sampai 3 kali. Ini menandakan apa? Menandakan bahwasanya saatan-saatan, ya. Ada waktunya. Nabi ingin menegaskan bahwasanya agama ini enggak terlalu kaku. Ya, enggak seperti apa yang kita bayangkan, harus ibadah terus. Ya, enggak ada hubungan sesama manusia, enggak ada. Ya, dia ada waktu kapan kita beribadah, ada waktu kita untuk dunia. Ya, ada kapan kita untuk beribadah menuntut ilmu, ada waktu kita untuk bekerja. Tidak terpaku hanya untuk beribadah saja. Ya, hablum minallah, hablum minannas. Ada satu kisah ketika itu umat daripada Nabi Musa alaihissalam. Jadi umat Nabi Musa alaihissalam ini umurnya itu sampai ratusan tahun, sampai 500 tahun lah umurnya. Maka dia katakan kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa itu bisa bercakap dengan Allah di Bukit Tursina, maka dia katakan, wahai Musa, sesungguhnya aku telah beribadah kepada Allah ini selama 350 tahun. Ini batu yang dulunya lurus ini sampai bengkok nih. Aku beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolong kau tanya sama Allah, di mana surga yang Allah telah siapkan untukku? Maka Nabi Musa alaihissalam berangkat ke Bukit Tursina, lalu Nabi Musa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ada umatku yang dia merupakan hambamu.
Dia mengatakan dia lebih daripada setengah daripada kehidupan dia, 350 tahun dia gunakan untuk beribadah kepadamu ya Allah. Batu yang dulunya lurus sampai bengkok, ya, sampai melengkung. Maka surga mana yang kau akan persiapkan untuk dia? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada dia wahai Musa, dia enggak dapat surga. Ya, katakan kepada dia enggak dapat surga. Akhirnya Musa pun menyampaikan kepada umatnya, wahai umatku, kata Allah, kamu enggak dapat surga. Bayangkan tuh 350 tahun ibadah kepada Allah tapi enggak dapat surga. Akhirnya apa dikatakan oleh umat Nabi Musa ini? Wahai Musa, kalaulah aku enggak dapat surga berarti kan jatahku masuk neraka nih. Maka satu permintaan kepada Allah, ya Allah, besarkan tubuhku sehingga menutup pintu neraka ini, sehingga tidak ada orang lain yang masuk ke dalam neraka kecuali hanya diriku saja. Berarti apa? Ada pikiran untuk menyelamatkan orang lain. Maka ketika itu disampaikan oleh Musa kepada Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, katakan kepada hambaku ini sesungguhnya dia mendapatkan surga. Artinya apa? Ketika dia lakukan hidupnya untuk beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pikiran untuk manusia, maka Allah tidak memberikan baginya surga. Ketika dia beribadah, ketika dia ada pikiran untuk menyelamatkan manusia lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mempersiapkan baginya surga. Jadi hidup ini ada saatnya kita beribadah, ada saatnya kita melakukan hubungan sesama manusia. Satu hadis lagi, ya, biar selesai daripada bab 14 ini. Bab hadis yang ke-11, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu idza huwa birajulin qa'imin fasa'ala anhu faqalu Abu Israil nazara an yakuma min syamsi wala yaq'uda wala yastadhilla wala yatakallam wa yasum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam muruhu falyatakallamma wal yastadhilla wal yaq'ud wal yutimma saumahu. Ya, jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seseorang laki-laki berdiri, kemudian beliau menanyakan, para sahabat menjawab, dia adalah Abu Israil yang bernazar akan berdiri pada waktu panas, tidak akan duduk, tidak akan berteduh, juga tidak akan berbicara, sedang dia sedang berpuasa. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia supaya berbicara, berteduh, duduk, perintahkan dia supaya menyempurnakan daripada puasanya. Jadi inti daripada hadis ini adalah dilarang bagi kita untuk melaksanakan nazar yang tidak sesuai daripada syariat. Kalau nazar itu sesuai dengan syariat agama, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau nazar yang seperti ini tidak boleh. Ya, dia sampai dia dalam keadaan berpuasa, dia berada di bawah terik matahari, tidak mau berteduh, tidak mau berbicara, tidak mau melakukan apa-apa kecuali dia hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka ini dilarang oleh Nabi SAW, ya. Jadi intinya adalah tidak boleh kita melakukan nazar yang buruk, tapi nazar yang baik itu boleh dilaksanakan. Wallahu ta'ala bisawab, wallahu a'lam bisawab. Demikian kajian kita di malam hari ini, semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita bersama. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa li wa lakum. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.